Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musarrifi syuhuri wal a'wam, al-malikil quddusin salam, al-mutafarridi bil azamati wal baqa'i wad dawam, al-mutanazzihi 'anil naqaisi wa musyabahatil anam, yara ma fi dakhilil uruqi wa bawatinil 'idham, wa yasma'u khafiyya sawti wa latifal kalam, ilahun rahimun kasirul in'am, wa rabbun qadirun syadidul intiqam, qaddaral umura fa ajraha ala ahsani nizam, wa syara'a syara'i'a fa ahkamaha ayyama ihkam, biqudratihi tahubbur riyahu wa yasirul ghamam, wa bihikmatihi wa rahmatihi tata'aqabul layali wal ayyam, ahmaduhu ala jalilin sifati wa jamilil in'am, wa ashkuruhu syukra man talabal masida waram, wa ashhadu an la ilaha illallahu allazi la tuhitu bihil uqulu wal awham, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam, sallallahu alaihi wa ala sahibihi abi bakrin as-sabiqi ilal islam, wa ala Umar allazi idza ra'ahu syaitanu ham, wa ala Uthman allazi jahhaza bimalihi jayshal usrati wa aqam, wa ala Aliyin al-bahril khidammi wal asadid dirgham, wa ala sairi ali wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ala dawam, wa sallama taslima, wa ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pembahasan tentang fi hikami siyam, tentang hikmah-hikmah puasa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala baginya hukum yang sempurna, hikmah yang sempurna, ya, pada apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah syariatkan. Dan Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana pada penciptaannya dan pada syariatnya. Allah enggak menciptakan hamba-hambanya la'iban, untuk sia-sia, enggak. Dan Allah tidak meninggalkan untuk hamba-hambanya itu hal yang sia-sia, enggak. Dan Allah tidak mensyariatkan bagi mereka syariat yang sia-sia juga, enggak. Tapi Allah menciptakan hamba-hambanya itu untuk perkara yang besar. Allah menjelaskan untuk hamba-hambanya jalan yang lurus. Allah mensyariatkan mereka untuk iman mereka itu bisa bertambah, dan agar ibadah-ibadah mereka itu sempurna. Maka tidaklah suatu ibadah yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya kecuali untuk sebuah hikmah yang sempurna. Ya, mungkin ada yang tahu, ya, ada yang nggak tahu hikmahnya. Karena tidak berarti kita nggak tahu tentang hikmah suatu dari ibadah itu merupakan dalil bahwa ibadah itu nggak ada hikmahnya, bukan. Ya, itu menunjukkan bahwa kita nih memang minim, ya, pengetahuan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Jadi kita nih cuman dapat ilmunya sedikit, apalagi yang gak ngaji. Yang ngaji aja kadang dapatnya berapa? Sedikit, apalagi yang gak ngaji seminggu sekali gitu. Maka sedih ya kadang kita lihat kalau sholat penuh, tapi kalau pas ngaji pada pulang, mau ngapain? Ya,
Padahal seminggu cuman 1 kali. Dan itu keutamaannya kalau antum baca ya tentang keutamaan fadlul ilm ya, keutamaan ilmu itu luar biasa. Bahwa salah satu yang akan mendapatkan hidayah dan keberkahan itu ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Dan itu pun duduknya enggak sampai 1 jam 2 jam, cuman setengah jam, itu pun kalau enggak ngantuk. Ya baru 15 menit, kadang langsung ngantuk. Kadang kita sayang gitu ya. Kok udah lama mestinya tambah semangat ngaji, tambah ilmu, kok tambah mundur. Hakikatnya itu dia akan mundur dari hidayah. Makanya ya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit ilmunya apalagi yang enggak ngaji, tambah minim lagi. Ya. Dan Allah mensyariatkan ibadah itu sebagai ujian untuk hamba-hambanya. Ya, agar Allah tahu mana yang memang beribadah kepada Allah dan mana yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, ada yang menerima syariat yang Allah syariatkan sehingga hatinya pun lapang, jiwanya pun tenang, dan ini orang yang abidun limaulah. Ini hamba yang dia benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia ridho dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah Ta'ala daripada hawa nafsunya. Tapi bagi orang yang tidak menerima ibadah dan tidak mengikuti apa yang telah Allah syariatkan, maka hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya. Kadang dia benci dengan syariat Allah Ta'ala. Kadang dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia jadikan hawa nafsunya itu matbu'an la tabi'an. Dia jadikan ya hawa nafsunya itu yang diikuti. Ya, jadi dia ngikuti hawa nafsunya. Yang diikuti hawa nafsunya. Ya. Padahal ya yang seperti ini akan menjauhkan dia dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan ibadah itu mutanawwi'atan. Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam, bervariasi. Ya, bermacam-macam. Ya, agar apa? Agar ya diuji nih siapa yang menerima, yang ridho, dan siapa nanti yang menolak. Ya, orang-orang yang beriman mereka akan menerima, akan ridho dan berpegang teguh dengan hal itu. Ya, macam-macam ibadah itu, ada yang berkaitan dengan amal badan seperti salat, ada yang berkaitan dengan mengeluarkan harta yang dia cintai berupa zakat. Ya, ada yang berkenaan dengan ya amalan badan dan juga mengeluarkan uang seperti haji, jihad, dan ada yang berkaitan dengan menahan dirinya dari yang dia sukai seperti puasa. Ya. Maka kalau seorang hamba dia mengerjakan ibadah-ibadah yang bermacam-macam tadi dan menyempurnakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan tanpa ya kebencian ya, dan dia pun capek akan hal itu, menahan dirinya untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dia ridho dengan syariat Allah Ta'ala, maka ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merupakan dalil tentang sempurna ubudiyah dia kepada Allah, sempurna ketundukan dia kepada Allah, sempurna kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan kita bahas ya di sini adalah famin hikami siyam, di antara hikmah-hikmah puasa. Yang pertama ya, kata beliau, di antara hikmah puasa adalah annahu ibadatun lillahi ta'ala. Bahwa puasa itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Yataqarrabul abdu fiha ila rabbih. Yang seorang hamba mendekatkan diri
pada ibadah itu kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan yang dia sukai. Tadi makan, minum, nikah, itu berhubungan. Dan ini yang akan nampak adalah sidqu imani, jujur keimanannya. Wa kamalu ubudiyatihi lillahi ta'ala, dan sempurna penghambaan dia kepada Allah Ta'ala. Dan quwwatu mahabbati, kekuatan mahabbah, kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, dan harapan dia dan pengharapan dia pada apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena seseorang gak mungkin meninggalkan apa yang dia sukai untuknya, kecuali untuk hal yang lebih a'zam indahu, kecuali yang lebih besar yang akan dia dapatkan untuk dia. Ya. Ini merupakan perkara yang besar, bahwa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah itu dengan meninggalkan yang dia sukai. Makan, itu suka makan enggak? Ya, makan. Minum, suka, dan seterusnya. Yang dia sukai dia tinggalkan, dan itu dia tinggalkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah puasa kata beliau adalah annahu sababun littaqwa. Bahwa puasa itu adalah sebab menuju pada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sebab menuju kepada ketakwaan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bagaimana bunyinya? Naam, ya ayyuhallazina amanu kama la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena orang yang puasa itu diperintahkan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan zur, ya, persaksian bohong, wal amal bihi, dan dia mengerjakannya, dan dia bertingkah bodoh, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Bahkan kalaupun ada yang mungkin mencela dia, menghina dia, maka ucapkanlah inni mru'un shaim, saya sedang puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah puasa adalah bahwa hati itu akan lebih mudah untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, karena banyak makan, banyak minum itu akan menyebabkan kita ghaflah, lalai. Bahkan bisa mengeraskan hati dan menutupi kita dari kebenaran. Makanya Nabi mengatakan dan mengarahkan makan itu untuk apa? Ila takhfif minat ta'am wa syarab. Ya, mensedikitkan makan dan minum. Ya, kata Nabi, cukuplah anak Adam itu beberapa suapan saja, ya, untuk menegakkan tulang punggung dia. Ya, kalau enggak maka ya sepertiga li ta'ami, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk apa? Nafasnya. Ya, cuman antum kadang makan terus ini. Padahal cukup ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas dia, cukup gitu. Ya. Dan berkata ya Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, rahimahullah, beliau mengatakan inna nafsa, sesungguhnya jiwa, iza ja'at wa atishat, jiwa itu apabila lapar dan haus, safal qalbu wa raqqa, hati itu akan bersih dan lembut.
Ya. Wa idza syabi'at, dan apabila jiwa itu kenyang, amyal qalbu, hati itu akan tertutup. Ya. Mungkin hatinya keras. Ya, jadi antum tipe banyak makan apa sedikit makan? Ya makan ya, tapi makannya jangan terlalu banyak. Artinya secukupnya saja. Ya. Kemudian di antara hikmah puasa yang berikutnya adalah annal ghani, bahwa orang yang kaya ya'rif bihi qadra ni'matillahi ta'ala alaihi bil ghina. Orang kaya itu akan mengetahui kadar nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan kekayaannya itu. Artinya Allah memberikan nikmat kepada dia, makan, minum, nikah, ya. Yang mungkin itu bisa ya Allah enggak beri banyak dari makhluknya. Maka hendaknya dia fayahmadullah, dia memuji Allah Ta'ala atas nikmat ini. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan ini, dan dia ingat saudaranya yang al-fakir, yang fakir. Ya, yang mungkin ya saudaranya itu bermalam, ya, malam ja'ian dalam keadaan lapar. Maka akhirnya orang yang kaya pun dia bisa memberikan sedekah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, itu adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fayudarisuhul Quran, tatkala malaikat Jibril menemuinya dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Nah ini ya, jadi orang yang al-ghani itu dia akan tahu kadar nikmat yang Allah berikan. Ya, yang mungkin yang lain gak diberikan. Ya, dia bisa makan terus full gitu ya. Beras gak habis-habis, gas pun banyak ya. Ya mungkin orang dia nyari lagi susah. Dia sudah banyak stoknya karena banyak fulusnya. Yang lain kadang susah. Ya, maka dia bersyukur, memuji kepada Allah Ta'ala, dan dia pun ya dermawan kepada yang lain. Kemudian di antara hikmah puasa yang berikutnya adalah ya, latihan untuk mengendalikan nafsu. Ya, agar dia kuat untuk menahan ya hawa nafsunya, dia kuat mengekang hawa nafsunya. Ya, kenapa? Karena nafsu itu ya ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada yang buruk. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, dalam surah Yusuf. Sesungguhnya nafsu itu akan memerintahkan kepada yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, kalau seseorang dia melepaskan hawa nafsunya, dia tidak kendalikan bahaya, dia akan binasa. Tapi kalau dia bisa mengendalikan, maka dia pun akan bisa mudah untuk sampai pada derajat yang tinggi nantinya. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau bisa menahan hawa nafsunya. Tapi kalau enggak bahaya. Ya, dia akan terjerumus pada kebinasaan. Kemudian di antara hikmah puasa yang berikutnya adalah untuk menghilangkan kesombongan kita. Ya, sehingga kita pun bisa tunduk pada al-haq, kebenaran, dan kita pun akan lebih lembut kepada makhluk. Kenapa? Karena ya kita kondisinya lapar, kosong perutnya. Tapi kalau orang selalu kenyang terus ya, ini akan menyebabkan dia nantinya sombong. Karena sombong itu kata Nabi ada dua ya cirinya. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan orang, meremehkan yang lain. Dia kenyang terus.
Tapi kalau enggak, nah ini akan menunjukkan dia lebih tunduk kepada al-haq, kebenaran. Kemudian yang berikutnya di antara hikmah puasa adalah ya, aliran jalan darah itu menjadi sempit bagi syaitan untuk bergerak dan mengganggu manusia. Ya, kenapa? Karena syaitan itu berjalan ya majrad dam, di aliran darah manusia. Tapi kalau puasa itu akan dipersempit. Jadi ya, peluang untuk menggodanya itu susah. Ya. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya atau yang terakhir adalah bahwa puasa itu akan memberikan faedah berupa kesehatan. Kesehatan. Ya, karena kesehatan itu akan didapat dengan bitaqlilit ta'am, dengan sedikit makan dan kadang mengosongkan ini. Ini butuh apa? Dibersihkan. Maka itu yang akan mendatangkan apa? Mendatangkan kesehatan. Nah, tidaklah syariat itu datang kecuali mendatangkan maslahat, ya. Makanya beliau ya rahimahullah menjadikan hikmah puasa berupa sehat itu di akhir. Ya, di akhir dulu. Bukan di awal. Kan sering antum kalau ingin sehat antum puasa. Nanti itu terakhir. Ya, sebab untuk takwa dulu, untuk mengendalikan nafsu, sebutkan tadi, baru terakhir tentang apa? Sehat. Jangan apa sehat. Akhirnya puasa niatnya supaya apa? Sehat. Jangan. Ya, niatnya untuk ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.